Beginilah teman-teman kalau kita beternak dengan menggunakan sistem umbaran lepas ya. Jadi meskipun anak-anak entok ini usianya baru 1,5 bulan kurang, tapi mereka sudah bisa cari makan sendiri ya teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman dan sobat semua ketika kita mencoba untuk beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas seperti ini di usianya yang masih di bawah usia 2 bulan. Maka kita harus betul-betul memperhatikan terhadap kesehatan maupun pertumbuhan dari mereka. Tidak hanya itu teman-teman dan sobat semua, jadi kita juga harus memperhatikan dari segi keamanan. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas seperti ini, tentu saja kita seperti menantang maut. Dalam artian yang kita hadapi ini predator-predator yang ada di sekitar ladang kita atau sekitar rawa kita, di mana mereka anak-anak entok ini kemudian mencari makan di situ ya teman-teman. Jadi untuk segi keamanan kita betul-betul harus perhatikan teman-teman dan semua. Dan kemudian kita tidak boleh lupa untuk mengecek berapa ekor entok yang kita lepaskan untuk kita umbar lepas ya. Jangan sampai nanti yang kita lepas 60 ekor kemudian yang pulang hanya 50 ekor ya. Jadi kita setiap saat wajib mengecek mereka dari jumlah yang kita lepas teman-teman. Nah kemudian untuk yang berikutnya, karena kita melatih atau belajar untuk beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas dari usia 2 bulan ke bawah, maka secara otomatis teman-teman dan semua kita juga wajib memberikan pakan kepada mereka ketika mereka pulang. Jadi minimal 1 kali sehari ketika mereka sudah pulang dari tempat mereka mencari makan teman-teman dan semua. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah anak-anak entok yang sudah saatnya pulang, dan kemudian nanti setelah masuk semua entok-entok ini maka akan segera kita kasih makan. Supaya apa teman-teman? Supaya nanti kebutuhan nutrisi yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan itu tercukupi. Mengingat entok-entok yang kita liarkan ini adalah entok-entok yang usianya di bawah 2 bulan, dimana anak entok usia 1 sampai kepada 2 bulan ini adalah usia-usia pertumbuhan atau masa-masa pertumbuhan, sehingga sangat memerlukan sekali nutrisi yang sangat cukup. Bukan berarti apa yang mereka dapat di alam bebas ini tidak kemudian bagus, tetap saja bagus, tetapi untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi, otomatis kita wajib memberikan pakan ya untuk mereka ketika mereka pulang teman-teman dan sobat semua. Jadi untuk teman-teman dan sobat semua yang menginginkan untuk beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas seperti ini, maka sekali lagi saya ingatkan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di antaranya adalah kesehatan mereka, keamanan mereka, serta pakan yang wajib untuk kita berikan setiap mereka pulang dari tempat mereka mencari makan teman-teman. Nah kemudian jika ada yang bertanya tentang apakah beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas dari usia 2 bulan ke bawah akan mendapatkan keuntungan, teman-teman dan sobat semua, tentu saja kita akan lebih bisa mendapatkan keuntungan ya ketika kita beternak entok dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena dari segi biaya pakan kita bisa terminimalisir atau bisa tertekan ya. Karena mereka lebih banyak mencari makan di alam bebas, yang mana pakan-pakan yang mereka dapatkan itu adalah pakan-pakan yang gratis, baik dari yang mereka dapatkan dari protein hewani maupun dari protein nabati teman-teman dan sobat semua. Tapi yang lebih utama untuk kita pikirkan adalah apakah kita punya kesempatan atau tidak untuk beternak entok dengan cara seperti ini. Mengingat bahwa ketika kita tinggal di perkotaan, tentu saja kita tidak punya kesempatan untuk beternak dengan cara seperti ini teman-teman, karena faktor lingkungan yang tidak memadai. Jadi cara beternak entok seperti ini betul-betul hanya bisa dilakukan untuk kita yang tinggalnya seperti saya ya teman-teman, tinggal di pedesaan atau perkampungan yang dekat dengan lahan yang kosong ataupun rawa-rawa, sehingga kita akan leluasa untuk beternak teman-teman dan sobat semua. Karena yakinlah teman-teman dan sobat semua, ketika kita sudah memulai usaha ternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas seperti ini, tentu saja kita pasti akan lebih bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, lebih besar. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa biaya pengeluaran pakan itu akan lebih sedikit daripada ketika kita kereng di kandang teman-teman dan sobat semua. Karena kalau kita kereng di kandang, otomatis 1 kali 24 jam mereka hanya mengharapkan pakan yang akan kita berikan. Tapi kalau kita lepaskan seperti ini, maka mereka akan mencari sesuka hati mereka di alam bebas tentang pakan-pakan apa saja yang bisa mereka santap.
baik itu dari serangga, baik itu dari cacing tanah, dan kemudian sayur-sayuran seperti daun ubi, daun kates, rumput bahkan ya teman-teman. Nah itu bisa mereka makan secara gratis teman-teman dan sobat semua. Dan satu lagi teman-teman dan sobat semua, saya ingatkan bahwa ketika mereka sudah pulang nanti, kita akan berikan jenis pakan yang mempunyai nutrisi tinggi, yaitu kita akan berikan dedak yang akan kita campur dengan pelet atau pur. Dan itu nanti akan senantiasa kita berikan supaya nanti mereka bisa tumbuh dengan sempurna. Mengingat bahwa yang mereka makan di alam bebas sana bisa saja adalah makanan-makanan yang hanya memiliki nutrisi yang rendah, sehingga kita wajib membantunya melalui pakan yang akan kita berikan di sore hari atau ketika mereka pulang ya teman-teman. Inilah teman-teman dan sobat semua perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.